Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat, dan kita doakan teman-teman kita yang mungkin lagi tidak kurang sehat, semoga Allah segera angkat penyakitnya. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada materi PJOK kali ini, insyaallah akan menjelaskan tentang aktivitas dalam air, khususnya renang. Renang adalah gerakan berpindah tempat secara teratur di air dengan cepat, menggunakan tangan dan kaki. Sebagai sebuah cabang olahraga, renang mulai dikenal pada abad ke-19 di London, yaitu Inggris. Pada tahun 1837 hanya ada 6 buah kolam renang di kota sejak itu. Renang semakin populer. Adapun teknik dasar renang, yaitu teknik yang pertama adalah teknik pernafasan. Teknik pernafasan di sini yaitu kemampuan mengatur nafas adalah kunci keberhasilan seorang perenang. Untuk melatihnya, berdirilah di tepi kolam dengan rendah dan wajah berada di atas permukaan air. Tarik napas melalui mulut, tahanlah selama beberapa saat. Masukkan kembali kepala ke dalam air, lalu hembuskan napas melalui hidung. Teknik yang kedua adalah teknik mengapung. Kunci untuk belajar mengapung atau mengambang adalah tubuh harus rileks dan tidak panik. Ada 2 posisi mengapung yang perlu Anda kuasai, yaitu mengambang dalam posisi telentang dan mengambang berdiri. Dan teknik yang ketiga, teknik yang terakhir adalah teknik meluncur. Meluncur adalah menggerakkan tubuh secara horizontal di bawah permukaan air. Untuk melakukannya, turunlah ke kolam yang dangkal dan berdirilah dengan membelakangi dinding kolam. Tempelkan salah satu telapak kaki ke dinding tepi kolam dengan jari-jari arah bawah sebagai tolakan untuk meluncur ke depan. Adapun macam-macam gaya dalam renang. Ada gaya katak atau gaya dada, gaya bebas, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. Terdapat sarana dan prasarana olahraga renang. Pertama adalah pakaian. Pakaian renang wajib digunakan baik oleh para pemula ketika berlatih renang maupun para atlet ketika berlomba. Dan usahakan dalam saat berenang kita sebagai muslim untuk menggunakan pakaian renang yang menutup aurat. Yang kedua adalah pelampung. Pelampung ada yang berbentuk papan, ada juga berbentuk seperti ban. Fungsi papan pelampung adalah untuk berlatih meluncur di atas air, sedangkan pelampung berbentuk ban berguna untuk berlatih mengambang. Yang ketiga ada kacamata renang. Kacamata renang berfungsi untuk melindungi mata agar tidak terkena air ketika berenang. Sementara itu untuk perlombaan renang, sarana prasarana disiapkan harus memenuhi ketentuan internasional sebagai berikut, yaitu kolam renang. Kolam renang untuk perlombaan harus memiliki panjang 50 meter untuk lintasan panjang dan 25 meter untuk lintasan pendek. Adapun kedalaman kolam renang adalah sekitar 1,35 meter. Mulai 1 meter pertama sampai 0,6 meter dari dinding kolam yang dilengkapi balok start. Lintasan. Setiap lintasan kolam renang memiliki lebar minimal 2,5 meter dengan jarak tepi sekitar 0,2 meter di luar lintasan pertama dan terakhir. Lintasan dibatasi tali yang panjangnya sama dengan panjang lintasan dan terbuat dari pelampung berukuran kecil
yang diikat pada seutas tali. Fungsi dari tali tersebut adalah untuk memecah gelombang agar pada saat perenang melakukan gerakan renang, gelombang yang ditimbulkan oleh perenang tidak mengganggu perenang lain. Pencatat waktu pada perlombaan renang berskala internasional digunakan papan sentuh untuk mencatat waktu secara otomatis yang diletakkan di kedua sisi kolam renang. Perenang harus menyentuh papan yang dimiliki ketebalan 1 cm tersebut ketika berbalik dan saat mencapai garis finish. Balok start adalah tempat perenang bersiap memulai pertandingan dengan ukuran 0,5 kali 0,5 meter dengan tinggi antara 0,5 hingga 0,75 meter dari permukaan air. Bagian atas balok dilapisi bahan anti licin untuk mencegah perenang terpeleset dan memiliki kemiringan tidak lebih dari 10 derajat. Balok ini dilengkapi pengeras suara untuk membunyikan tembakan pistol sebagai tanda pertandingan dimulai. Selain itu, balok start juga memiliki sensor waktu untuk mencatat waktu ketika perenang mulai meloncat dari blok. Tadi sarana prasarana. Adapun manfaat renang yaitu yang pertama adalah menghilangkan stres. Yang kedua, meningkatkan stamina tubuh. Yang ketiga, meringankan sakit dan nyeri. Yang keempat, baik untuk ibu hamil. Yang kelima, mencegah obesitas. Keenam, sarana bermain dan rekreasi anak serta orang dewasa. Yang ketujuh, menghilangkan rasa takut terhadap air. Yang kedelapan, menumbuhkan sikap positif. Dan terakhir adalah meningkatkan kemampuan sosial. Adapun nomor yang diperlombakan dalam pertandingan renang yaitu gaya bebas 50, 100, 200, 400 meter dan 800 untuk putri, sedangkan 1500 untuk putra. Sedangkan gaya kupu-kupu itu 100 dan 200 meter. Untuk gaya punggung 50, 100 dan 200 meter. Untuk gaya dada sendiri yaitu 100 dan 200 meter. Gaya ganti perorangan yaitu 100, 200, 400 meter. Dan gaya ganti estafet 4 kali 100. Dan gaya bebas estafet 4 kali 100, 4 kali 200. Dan untuk maraton sendiri renang berjarak sejauh 10 km. Itu tadi penjelasan tentang materi renang. Insyaallah pada kesempatan minggu depan akan dijelaskan secara spesifik tentang macam-macam gaya dalam renang beserta gerakannya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.